Salpe, selamat siang Bapak. Baik, kali ini saya akan menjelaskan pengertian Arianisme dan pengertian Nestronianisme. Yang pertama itu, apa itu Arianisme? Nah, Arianisme adalah salah satu ajaran teologis yang dikembangkan oleh salah satu uskup Kristen bernama Arius pada abad keempat. Nah, ajarannya ialah tentang penolakan konsep Trinitas dan dianggap bid'ah oleh gereja. Arius beranggapan bahwa Yesus bukanlah Allah, melainkan satu makhluk lain yang diciptakan juga oleh Allah itu sendiri. Nah, inti dari ajaran Arius yang menentang gereja ialah tentang Yesus Kristus itu bukan Allah, melainkan Yesus adalah makhluk sendiri. Dan Roh Kudus bukan Allah. Nah, Arius adalah seorang imam Kristen dari Alexandria, Mesir. Ia lahir di Libya dan menjadi imam di gereja Alexandria. Ada 3 ajarannya yang bertentangan dengan gereja. Nah, yang pertama itu adalah penolakan keilahian Kristus. Pada penolakan keilahian Kristus ini, Arius percaya bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Allah, beranggapan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Allah, bukan Allah sendiri. Artinya bahwa Arius menekankan bahwa Yesus itu adalah makhluk ciptaan Allah juga, bukan Allah itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu Yesus sebagai makhluk ciptaan. Ini Arius percaya bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki awal dan akhir, sedangkan Allah tidak memiliki awal dan akhir. Nah, yang ketiga itu ada penolakan Trinitas. Di sini Arius dan para pengikutnya menolak doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa Allah adalah satu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa doktrin Trinitas ini kan menyatakan bahwa Allah itu memiliki 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, dalam ajaran Arius ini, yang ketiga ini ialah penolakan Trinitas. Arius dan para pengikutnya itu menolak doktrin Trinitas dan mereka tidak percaya bahwa Allah itu memiliki 3 pribadi, melainkan Allah itu hanya memiliki 1 pribadi, yaitu Allah itu sendiri, bukan 3 pribadi yang merupakan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, kemudian dalam Konsili Nikia pada tahun 325 Masehi, untuk sementara waktu, selama Kaisar Konstantinus hidup, para pengikut Arius disumbat mulutnya tetapi tidak mati. Mereka memiliki slogan bahwa Yesus Kristus itu firman Allah atau anhomoios, atau tidak sama bagaimanapun juga dengan Allah, tidak sama sekali sama dengan Allah Bapa. Nah, ada juga jalan samping membenarkan kristologi Arius. Karena itu, mereka tidak mengatakan bahwa Yesus Kristus itu anhomoios, sama dengan Allah, melainkan Yesus Kristus itu adalah homoios atau serupa dengan Allah Bapa. Nah, kemudian yang kedua itu, apa itu Nestronianisme? Nah, dalam Konsili Efese yang pada tahun 431 Masehi, Nestronianisme adalah ajaran teologis yang dipelopori oleh Nestorius pada abad ke-5. Nah, Nestorius ini adalah seorang uskup Kristen dari Konstantinopel. Ia lahir di Germania, Suriah, dan menjadi uskup pada tahun 428 Masehi. Nah, Nestorianisme ini juga seorang bapak uskup Kristen dari Konstantinopel yang juga ajarannya dianggap bid'ah oleh gereja karena menolak beberapa doktrin dalam gereja. Nah, ajarannya juga dianggap bid'ah oleh gereja karena bertentangan dengan ajaran-ajaran gereja. Nestorius pernah berguru pada Theodorus serta menyerap pikiran dan peristilahannya atau mazhab Antioquia. Ia mati-matian membela ajaran Arius dan segala macam bid'ah-bid'ah lainnya.
Kemudian hari Nestorius dikutuk sebagai bid'ah oleh konsili Efese, dipecat dan dibuang. Namun sampai akhir hayatnya Nestorius yakin bahwa dalam pemikirannya setia pada tradisi dan iman kepercayaan Kristen sejati. Adapun pemikiran Nestorius adalah bahwa Yesus Kristus itu ada dua pribadi subjek, yaitu seorang tokoh manusia dan firman Allah. Kemudian pribadi itu hanya secara lahiriah bergabung. Ini ajaran dari Nestorius. Kemudian saya akan menjelaskan ada 3 ajaran yang benar-benar bertentangan dengan gereja Katolik. Yang pertama itu ada penolakan kesatuan pribadi Yesus Kristus. Nah, di sini Nestorianisme menolak kesatuan pribadi Yesus dan beranggapan bahwa Yesus memiliki 2 pribadi yang berbeda, yaitu pribadi ilahi dan pribadi manusia. Jadi Nestorianisme ini beranggapan bahwa Yesus itu tidak memiliki satu pribadi melainkan 2, yaitu pribadi ilahi dan juga pribadi manusia. Kemudian ajarannya yang kedua itu adalah perbedaan antara sifat ilahi dan sifat manusia tadi. Nah, di sini Nestorianisme menekankan bahwa sifat ilahi dan sifat manusia dalam diri Yesus dan kedua sifat ini tidak dapat disatukan. Dia mengatakan bahwa kedua sifat ini tidak dapat disatukan antara sifat ilahi tadi dan sifat manusia. Kemudian yang ketiga itu Maria hanya melahirkan manusia Yesus. Nah, di sini Nestorianisme percaya bahwa Maria hanya melahirkan Yesus itu sebagai manusia, bukan melahirkan Yesus yang sebagai Allah. Artinya bahwa di sini ia menolak dengan keras gelar Bunda Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos. Nah, Nestorianisme ini percaya bahwa Maria itu melahirkan Yesus itu sebagai manusia, anak manusia, bukan sebagai Allah sendiri. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Yesus itu adalah Allah juga, Allah sendiri, dan Bunda Maria itu dikatakan sebagai Bunda Allah karena dia sudah melahirkan Allah dalam disebut dengan Theotokos. Tetapi di sini Nestorianisme itu beranggapan bahwa Maria itu melahirkan Yesus itu sebagai manusia, bukan melahirkan manusia sebagai Allah, dan itu jelas menentang ajaran gereja yang jelas-jelas Bunda Maria itu adalah Bunda Allah yang sudah melahirkan Allah itu sendiri. Terima kasih.